Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Kemarin kita sudah membahas tentang sudut, satuan sudut yaitu derajat dan radian. Sekarang kita akan lanjut pada perbandingan trigonometri. Masih ingat bahwa trigonometri tidak jauh dari segitiga siku-siku. Sedangkan segitiga siku-siku kita kenal ada yang kita sebut dengan teorema Pythagoras. Pada modul ini saya memberikan sejarah dari tokoh Pythagoras. Dengan mengenal tokoh, semoga kalian semakin mencintai dan mengerti matematika secara menyenangkan. Oke, silakan Anda baca sendiri tentang tokoh Pythagoras. Pythagoras ditemukan tokoh yang bernama Pythagoras. Oke. Kita lanjut dengan segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Di SD kalian sudah belajar tentang teorema Pythagoras, bahkan dikuatkan lagi di SMP kelas 8. Jika saya mempunyai segitiga siku-siku ABC, oke, di sini ada segitiga siku-siku ABC. Kita coba. Oh, saya tulis dulu di sini. Oke, oke. Oke, ini ABC. A, B, C. Sisi di depan sudut A itu kita sebut dengan sisi A dengan penulisan huruf kecil, sedangkan sudut kita tulis dengan huruf besar. Oke, ini adalah kesepakatan kita. Sedangkan sisi di depan sudut B, di sini sudut B, ini kita lihat sisi di depannya, maka kita sebut dengan sisi B. Sedangkan sudut di depan sisi C, kita sebut dengan sisi C. Oke. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Karena di sini sisi miringnya adalah A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari sisi B-nya, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini maaf ini C ya. Lalu kalau kita melihat sisi C-nya, kita buat menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sisi miring kita sebut dengan hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Keberadaannya selalu di depan sudut siku-siku. Oke, kita lihat. Karena siku-sikunya di sini, di depannya itu adalah B, maka kita sebut B-nya adalah merupakan hipotenusa atau sisi miring. Sehingga B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Mengapa saya jelaskan seperti ini? Supaya kalian tidak menghafal rumusnya. Tidak hanya menghafal rumusnya bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan kondisi sudut A, B, C-nya sudah berbeda. Begitu. Kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, di depan sisi siku-siku, itu adalah sisi A. Sorry, di depan sudut siku-siku itu adalah sisi A. Maka ini kita sebut dengan hipotenusa. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari nilai dari Pythagoras. Saya langsung ke contoh yang keempat. Oke, mana hipotenusanya? Karena sini sudut siku-sikunya, maka hipotenusanya adalah X. Maka X kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau sama dengan 16 ditambah 4 atau X kuadrat sama dengan 20. Maka X-nya itu akar 20. Oke, kalau kalian menyederhanakan akar 20, kalian bisa mencari dengan cara perkalian dua bilangan
yang salah satunya bisa keluar akar. Berarti perkaliannya 4 kali 5. Di mana akar 4 itu adalah 2, masih ada akar 5. Oke, kalau kalian bingung menentukan, kalian bisa menggunakan cara faktor prima. Oke, 20 kita bagi dengan 2, faktor prima 2. Ketemu 10. 10 kita bagi, ketemu 5. Setiap pembagi di sini sama, maka bisa keluar akar. 2 ini bisa keluar akar. Berarti menjadi 2, yang tidak keluar adalah 5. Berarti 2 akar 5. Kalau kita menggunakan cara faktor prima. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, di sini. Karena sudut siku-sikunya, ini sudut siku-sikunya, di depannya itu merupakan hipotenusa. Yang kita cari adalah sisi siku-siku, salah satu sisi siku-siku. Maka rumusnya adalah hipotenusa kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Atau 144 dikurangi 36 menjadi 108. Maka A-nya adalah akar dari 108. Akar dari 108. 108 kita bagi 2, 54. 54 kita bagi 2, 27. 27 kita bagi 3 adalah 9. 3 kita bagi 3 adalah 3. Oke. Ada 2, angka 2 di sini bisa keluar akar. Berarti menjadi 2. Ada 2 angka 3 di sini bisa keluar akar. Berarti menjadi 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Ini yang keluar dari akar. Sehingga akar dari 108 itu sama dengan 6. Masih ada sisa di sini akar 3. Berarti 6 akar 3. Tidak bisa keluar dari akar. Oke, cukup jelas anak-anakku. Sambil kalian catat, sambil kalian mendengarkan penjelasan saya. Oke, contoh yang ke-6 sekarang. Kita lihat contoh yang ke-6. Di sini yang ditanya adalah hipotenusa. Karena apa? Karena di depan sudut siku-siku. Maka C kuadrat sama dengan setengah akar 3 kuadrat ditambah 3/4 akar 7 kuadrat. Kalian tidak usah khawatir dengan bentuk akar dan pecahan. Oke, kita kuadratkan sekarang. Setengah kuadrat itu adalah 1/4. Akar 3 kuadrat itu adalah 3. Maka setengah akar 3 kalau dikuadratkan menjadi 1/4 kali 3. 3/4 akar 7 kuadrat. Oke, 3 kuadrat adalah 9. 4 kuadrat adalah 16. Akar 7 kuadrat adalah 7. Maka 9/16 kali 7. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 3/4 ditambah 63/16. Kita samakan penyebutnya, maka ketemu C kuadrat itu sama dengan 75/16. Oke, bagaimana kita mencari C-nya? Kita lihat. Maka C-nya adalah akar dari 75/16. Atau akarnya kita pecah menjadi akar 75 per akar 16. Akar 75. Oke, kita cari dengan faktor prima. 75 dibagi 5 menjadi 15. 15 dibagi 5 menjadi 3. Ada angka 5, 2 di sini, 2 angka 5, ini bisa keluar akar. Berarti menjadi 5. Masih ada yang sendirian, yaitu 3. Menjadi 5 akar 3. Oke, berarti akar 75 menjadi 5 akar 3 per akar 16 adalah 4. Atau biasa kita tulis menjadi 5/4 akar 3. Ini penjelasan dari modul saya. Oke, cukup jelas anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke, untuk kalian ketahui, di sini ada gambar. Coba untuk tugas kalian yang pertama ini, kalian selesaikan nomor 1, 2, 3 saja. Nomor 1, 2, dan 3. Oke, gambarnya di sini, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Oke, silahkan Anda kerjakan 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan dengan setelah kita melihat Pitagoras, kita akan melihat perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa sisi di depan sudut itu disebut atau ditulis dengan nama sudutnya. Kalau sudutnya A dengan huruf besar, maka sisi di depannya adalah sisi A dengan huruf kecil. Sudut B dengan huruf besar, maka sisi di depan sudut B kita sebut dengan sisi B dengan sudut kecil. C dengan huruf besar, maka sisi di depannya kita sebut dengan sisi C di depan sudut C. Oke, jelas ya nak ya, penulisan dari sisi. Oke, kita lihat sekarang. Pada segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A berlaku bahwa sinus alfa, kalau saya mempunyai alfa di sini, ini alfa, ini sudut alfanya. Sinus alfa itu adalah AB dibagi BC. Sisi di depan sudut, karena sudutnya alfa di sini, sisi di depan sudut, dibagi hipotenusa atau sisi miringnya. Oke, rumus ya Nina, rumus. Sin itu adalah sisi di depan dibagi sisi miring. Sedangkan cos itu adalah sisi di samping sudut dibagi sisi miring. Karena sudutnya ini kita sebut dengan sisi miring, maka sudut samping sudut itu adalah yang ini. Jelas ya, kalau ini adalah depannya sudut, kalau ini sampingnya sudut. Maka cos alfa itu sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sedangkan tangen alfa itu sama dengan AB per AC atau sisi depan dibagi sisi samping. Sin kita sebut atau kita baca dengan sinus, cos kita baca dengan kosinus, tan kita baca dengan tangen. Atau biasa kita bilang sin, cos, tan, dan hanya seperti itu. Oke, jelas ya nak? Jadi sin itu adalah demi. Kalau kita tulis lebih sederhana, depan per miring. Kalau cos, sami, samping per miring. Kalau tan, desa. Oke, sin, tan, cos. Demi, sami, desa. Oke, diingat-ingat. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Oke, sekarang rumus kebalikan dari sin, cos, dan tan. Selain sin, cos, dan tan, kita punya perbandingan trigonometri, yaitu kita sebut dengan kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Awas, hati-hati, ini kebalikan ya. Bahwa kosekan alfa itu adalah sepersin. Sin itu demi, maka kosekan adalah mide. Mide. Oke, sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, maka sekan itu adalah misa. Oke, sedangkan kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tan tadi desa, maka kotan menjadi sade. Oke, tadi sin demi depan miring, kosekannya menjadi mide.
cos itu sami, samping miring, maka sekanya menjadi misa. Miring per samping. Sedangkan tangan tadi desa, depan samping, maka kotangannya menjadi sade, samping per depan. Oke, kosekan, kosek, ini kita baca dengan kosekan, sek itu kita baca dengan sekan, dan kotan, kotangan. Oke, begitu ya nak. Ingat ini kalau kalian bingung dengan rumus ini. Sin, demi, depan miring, kos, sami, samping miring, tan, desa, depan samping. Sedang kebalikannya, kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari kos, kotangan itu kebalikan dari tangan. Oke. Oke, kalau alfanya di sini, maka sisi miringnya mana? Sisi miring selalu di depan siku. Berarti ini sisi miring. Sisi depannya adalah B. Sisi sampingnya adalah C. Oke, jelas ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Oke, sisi miringnya berarti 7. Karena ini tetanya di sini, maka depannya adalah X, sampingnya adalah 2. Kalau saya punya di sini, saya sebut dengan beta, misalkan, sebentar, saya kasih warna yang lain. Misalnya ini beta, miringnya yang mana? Tetap 7. Depannya yang mana? Depan beta menjadi 2, dan sampingnya adalah X. Jadi sudut itu mempengaruhi mana sisi depan dan mana sisi samping. Oke, kalau kita disuruh mencari berapa sin, cos, dan tan dari theta. Oke, saya hapus dulu ini supaya kalian tidak bingung. Oke, sin, cos, dan tan dari theta. Oke, saya ganti warna supaya tidak hitam ya sekarang. Oke. Karena sisi miringnya itu adalah 7 dan sisi samping sudutnya adalah 2, sisi depannya adalah X. Kita harus mencari X dulu dengan Pythagoras. Oke, karena sisi miringnya adalah 7, maka X kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 49 dikurangi 4. X kuadrat sama dengan 45. X adalah akar 45, kalau kita sederhanakan menjadi 3 akar 5. Oke, berarti di sini adalah X-nya 3 akar 5. Oke, kalau kita disuruh mencari sin, saya agak naik dulu sebentar. Oke, sin theta. Sin theta. Karena sin itu adalah demi, depan, per, miring. Maka depan sudut yang mana? Karena tetanya di sini, depan sudutnya adalah yang ini. Berarti 3 akar 5 per miringnya adalah 7. Atau sama dengan 3 per 7 akar 5. Oke, cukup jelas ya nak ya? Kalau cos, cos rumusnya apa cos? Kita coba lihat dulu cos. Cos theta. Cos rumusnya adalah sami. Sisi samping sudut, karena ini sudutnya, maka sisi sampingnya itu adalah 2, maka di sini adalah 2 per 7. Oke, sedangkan tan theta, saya tulis di sini tan tetanya. Tan theta
Tan theta rumusnya apa tadi? Desa. Desa. Depan per samping. Depannya adalah 3 akar 5 per sampingnya adalah 2. Berarti menjadi 3 per 2 akar 5. Ini kalau disuruh mencari tan theta. Udah ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Masih ingat? Sin adalah demi, cos adalah sami, tan adalah desa. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Diketahui siku-sikunya di C. AC itu 5, BC itu 8. Oke, berarti yang belum tahu apa sisi miringnya ya, hipotenusanya. Oke, berarti kita cari dulu AB. AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti menjadi 64 ditambah 25. Menjadi 89. Apakah betul 89? Oke. Oke, berarti AB-nya adalah akar 89. Oke, kita di sini tahu di sini menjadi akar 89. Oke. Kalau kita suruh mencari apa nih? Sudut apa? Oh, tentukan nilai trigonometri sudut B. Oke, kita lihat sudut B. Sudut B di mana? Di sini sudut B. Oke, berarti sin B, sin sudut B sama dengan demi. Depannya adalah 5 per miringnya adalah akar 89. Oke, biasanya penyebut akar akan kita hilangkan atau kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan akar 89 per akar 89. Menjadi 5 akar 89 per 89. Oke, dan seterusnya. Kalau cos berarti sami, samping miring. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah saya carikan. Kosekannya berarti kebalikannya. Sekannya kebalikan dari cos dan kotangen. Begitu. Oke, sekarang kalau soalnya seperti nomor 4. Diketahui cos beta itu 3/7. Tentukan nilai sin beta di mana betanya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Oke, cara yang pertama kita harus membuat segitiga siku-siku dulu. Membuat segitiga siku-siku. Kita tentukan sembarang betanya boleh di sini atau boleh di sini. Ya, terserah kalian. Saya milih betanya di sini. Karena yang diketahui adalah cos. Cos itu adalah sami. Berarti yang diketahui adalah sisi samping 3 dan sisi miringnya adalah 7. Kita cari X-nya. Berarti X kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Atau sama dengan 49 dikurangi 9. Sama dengan 40. Maka X sama dengan akar dari 40. Akar 40 itu adalah 2 akar 10. Oke, berarti di sini 2 akar 10. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sin beta. Sin adalah, rumusnya ada apa sin? Sin beta adalah, rumusnya apa sin? Demi. Demi. Oke, depan sudutnya adalah, sudah ketemu. 2 akar 10 per miringnya adalah 7. Maka sin beta adalah 2
per 7 akar 10. Oke. Jelas ya nak ya? Jadi kalau tidak diketahui segitiganya, kalian harus membuat segitiga sendiri. Oke, ini ada soal cerita. Seorang anak ingin mengukur tinggi tiang bendera. Anak tersebut berdiri dengan jarak 10 meter dari tiang bendera. Jika sudut elevasi anak saat melihat ujung tiang bendera adalah 30 derajat dan tinggi anak tersebut adalah 150, berapa tinggi tiang bendera tersebut? Oke, ini tinggi tiang bendera. Oke, ini gambarnya kepotong ya. Oke, saya gambar. Ini ada tiang bendera. Oke, ada anak berdiri. Ini anak berdiri di sini. Tinggi anaknya adalah 150 cm. Berarti dari sini sampai sini 150 cm. Sudut elevasi anak melihat tiang bendera adalah 30 derajat. Berarti ini adalah 30 derajat. Jarak tiang bendera dengan anak adalah 10 meter. Di sini jaraknya adalah 10 meter. Oke, berapa tinggi tiang bendera? Oke, sudutnya ada di sini, diketahuinya ini, yang ditanya ini. Maka kita harus menggunakan apa? Sin? Kalau sin, depannya tidak diketahui, miringnya tidak diketahui. Berarti jangan menggunakan sin. Cos. Cos sampingnya diketahui, tapi miringnya tidak diketahui. Padahal kita ingin mencari sini. Jadi, ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping. Kita gunakan tan. Oke, berarti tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu sama dengan desa. Depannya kita tidak tahu, per sampingnya adalah 10 meter. Diketahui tan 30, di situ sudah diketahui dengan kalkulator adalah 0,5773. Maka X-nya adalah 5,774 meter. Sedangkan tinggi anaknya tadi berapa? 1,5 meter atau 150 cm. Berarti kita tambah. Oke, berarti ketemu tiang benderanya adalah 7 meter, 7,276 meter. Begitu. Ini perbandingan trigonometri. Oke, tugas kalian tadi Pitagoras 1 sampai dengan 3, 1, 2, 3. Lalu ditambah dengan tugas, apakah ada di sini tugasnya? Sebentar, saya lihat dulu halaman berapa. Oke, silahkan buka halaman 18. Halaman 18. A. Nomor 1. A. Oke, nomor 1 A. Oke. Gitu ya. Latihan 14 nomor 1A. Ditambah dengan latihan Pitagoras. Tadi halaman berapa Pitagorasnya? Kita lihat halamannya Pitagoras. Oke. Pitagoras. Di halaman. Oke, halaman 11. 1, 2, 3 dan halaman 18 1A saja. Oke, diingat rumus dari sin alfa itu adalah demi depan per miring, cos dari alfa itu adalah sami samping per miring, dan tangen itu adalah desa depan per samping. Sedangkan kebalikan sin adalah kosekan, kebalikan cos adalah sekan, dan kebalikan tangen adalah kotangen. Oke, anak-anak, sampai di sini
pelajaran kita. Silahkan kerjakan tugas, pahami baik-baik. Jika Anda masih belum jelas, kalian bisa bertanya saya dengan chat atau dengan WA. Oke, selamat belajar. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa bahagia. Salam untuk keluarga kalian. Dadah, kita ketemu minggu yang akan datang.